warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Berlian Widodo dengan NIM 1986 2060 71 dari kelas 6A Universitas Pahlawan Tuanku Tangusai. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan perangkat pembelajaran sebagai pendidikan Bhinneka multikultural dan intelektual. Saya mengambil materi kelas 3 SD, tema 8, subtema 3. Nah, pembelajaran yang saya ambil yaitu pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebelum kita ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Nah, diharapkan setelah anak-anak Ibu mendengarkan apa itu tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak mampu memahami makna Bhinneka Tunggal Ika. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan perilaku yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika tertera dalam pita yang dicengkram oleh burung Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang harus dijunjung tinggi kedudukannya. Oke, kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu Bhinneka, tunggal, dan Ika. Bhinneka artinya beragam, berbeda, dan bermacam-macam. Tunggal artinya satu, Ika artinya itu atau jua. Jadi, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma karya MPU Tuan Tular yang hidup pada masa Kerajaan Majapahit. Nah, sebelumnya, semboyan resmi negara Indonesia itu lebih panjang ya anak-anak Ibu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Hana Dharma Mangrawa, tetapi dipersingkat menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki makna sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia, di mana Indonesia memiliki banyak keberagaman, mulai dari keberagaman budaya, suku, agama, ras, bangsa, kepercayaan, adat istiadat, kebiasaan, rumah adat, pakaian tradisional, permainan tradisional, dan lain-lain, tetapi tetap satu Indonesia. Nah, melalui semboyan ini, Indonesia bisa dipersatukan dan semua keberagaman tersebut menjadi satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun fungsi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang pertama, menciptakan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, membangun kehidupan yang menjunjung tinggi toleransi. Yang ketiga, membantu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dan yang keempat, menciptakan perdamaian di Indonesia. Beragaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh letak wilayah masing-masing daerah di Indonesia. Indonesia sangat kaya dan luas, yang terdiri atas lautan, daratan, pantai, dan pegunungan. Semua masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan saling bekerja sama untuk mempertahankan Indonesia. Karena keberagaman merupakan sesuatu yang harus disyukuri dan merupakan rahmat dari Tuhan. Baiklah, Ibu akan sampaikan contoh perilaku yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Perhatikan gambar berikut ya. Gambar yang pertama ini, Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun dalam berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Nah, sikap Udin dan Edo ini sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu gambar yang kedua, Siti berasal dari suku Minang, Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Nah, sikap Siti dan Dayu ini juga sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika ya. Lalu gambar yang ketiga, Beni dan Lani memiliki perbedaan pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Beni dan Lani tetap rukun berteman. Beni dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Nah, sikap mereka ini termasuk contoh perilaku yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak Ibu, adapun contoh perilaku yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika lainnya. Yang pertama,
tidak memandang orang lain rendah daripada diri kita. Yang kedua, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, memiliki sikap saling toleransi, saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi antar sesama. Yang keempat, tidak mencari kemenangan untuk diri sendiri. Yang kelima, selalu melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang keenam, rela berkorban untuk kebaikan. Yang ketujuh, hidup rukun dan damai di tengah perbedaan. Dan masih banyak lagi ya contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, silakan perhatikan tabel berikut. Ini adalah beberapa keberagaman dalam hal pakaian dan rumah adat di beberapa daerah di Indonesia. Di dalam tabel ini, ada yang pertama di daerah Bali. Di daerah Bali itu rumah adatnya namanya Bale Sekapat. Untuk pakaian tradisionalnya namanya Payas Agung. Lalu ada di daerah DKI Jakarta. Rumah adatnya Rumah Kebaya. Pakaian tradisionalnya namanya pakaian adat Betawi. Lalu selanjutnya dari Aceh. Aceh memiliki rumah adat bernama Rumoh Aceh dan pakaian tradisionalnya disebut Ule Balang. Selanjutnya dari daerah Papua Barat. Papua Barat rumah adatnya bernama Honai. Nah, untuk pakaian tradisionalnya disebut Serui. Dan yang terakhir ada daerah Kalimantan Barat. Daerah Kalimantan Barat memiliki rumah adat bernama Rumah Panjang dan pakaian tradisionalnya bernama pakaian adat perang. Dan masih banyak lagi rumah dan pakaian adat tradisional dari daerah-daerah Indonesia ya. Berikut ada beberapa manfaat adanya keberagaman pakaian di Indonesia. Yang pertama, menjadi kekayaan nasional yang wajib untuk dijaga. Yang kedua, menjadi ciri khas Indonesia di mata dunia. Yang ketiga, menjadi salah satu warisan budaya yang diakui dunia. Yang keempat, menambah daya tarik Indonesia untuk wisatawan asing. Yang kelima, menjadi inspirasi dalam industri fashion nasional dan internasional. Kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bukti keanekaragaman Indonesia yang patut dijunjung tinggi dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.